Heboh, ternyata KKB utusan Gubernur Papua ini mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (UPM) Lambert Pikikir turut menyoroti soal dukungan kasus korupsi bernilai ratusan miliar rupiah yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB. Terlebih kasus ini kini tengah mendapat sorotan publik khususnya dari tokoh-tokoh masyarakat Papua dan pihak-pihak lainnya. Lambert pun mengatakan pihaknya bersama tokoh Papua lainnya menyayangkan uang sebanyak itu telah disalahgunakan, sementara masih banyak warga Papua yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Lambert pun menyebut negara ini dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat. Sebuah bangsa yang merdeka itu menempatkan rakyat sebagai tujuan. Tak hanya itu, ia merasa wilayah Papua saat ini sedang dipimpin oleh orang-orang yang kurang peduli pada kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang ia maksudkan termasuk Gubernur Lukas NMB. Maka sudah sepantasnya KPK memeriksa Gubernur Lukas NMB atas dugaan kasus penyalahgunaan uang rakyat, kata Lambert Pikikir Selasa. Lambert juga mengaku sudah melihat cuplikan video yang viral di media sosial yang menunjukkan Gubernur Lukas NMB sedang berada di sebuah kasino judi. Menurutnya, tindakan tegas pemerintah terhadap Lukas NMB dan para pejabat daerah Papua yang korup tidak akan berdampak terhadap munculnya gejolak di wilayah Papua secara keseluruhan. Saat ini hanya lingkungan keluarga Lukas NMB saja yang membela Lukas. Masyarakat lainnya sedang menunggu apakah pemerintah bisa bertindak tegas terhadap Lukas NMB dan bagaimana Lukas NMB dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, tegas Lambert. Lambert menjelaskan tentang perbedaan UPM murni dan UPM buatan, di mana UPM murni punya visi dan misi untuk memperjuangkan Papua merdeka. Agendanya berbeda dengan UPM buatan. Kalau ada UPM di markas-markas yang angkat senjata, tembak orang hanya karena gubernur, hanya karena seorang bupati, itu UPM buatan dia. Dia yang kasih makan supaya bisa tantang negara toh, karena dia punya pasukan, ucap Lambert. Karena itu, Lambert meminta agar pemerintah bersikap tegas kepada Lukas NMB. Kepada Lukas NMB, Lambert mengimbau untuk patuh terhadap hukum terkait kasus yang dituduhkan kepadanya sebagai koruptor. Jika merasa tidak bersalah dan kondisi kesehatan sudah memungkinkan, saya minta Lukas NMB untuk menyerahkan diri untuk diperiksa oleh pihak berwajib. Kalau NMB tidak bersalah, kita semua rakyat akan berdiri dan tuntut nama baik karena dituduh tanpa bukti, terangnya. Ia menambahkan, selama ini Lukas NMB selalu bicara pidato kepada rakyat untuk menjadi warga negara yang baik. Pak NMB kasih contoh jadi warga negara yang baik itu seperti apa. Kalau tidak bersalah, kenapa takut? Kalau takut berarti ada apa-apa. Pakai gerakan massa lagi. Apakah itu contoh warga negara yang baik? Tanya Lambert. Tidak hanya Lukas NMB, lanjut Lambert. Pejabat Papua lainnya harus diperiksa, mulai dari tingkat provinsi, 3 distrik, bahkan sampai ke kepala kampung di seluruh Papua. Sebelumnya diberitakan Lukas NMB telah dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan dugaan kasus korupsi pada Senin. Namun ia mangkir dari panggilan itu dengan alasan kesehatan. 3 hari berselang, Rabu, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka. Panggilan kedua untuk pemeriksaan langsung dilayangkan, namun Gubernur Papua itu lagi-lagi tak hadir sesuai jadwal pada Senin dengan alasan serupa. Menanggapi hal itu, Panglima UPM meminta Lukas NMB memberi contoh yang baik untuk masyarakat Papua. Pak NMB kasih contoh jadi warga negara yang baik itu seperti apa. Kalau tidak bersalah, kenapa takut? Kalau takut berarti ada apa-apa. Pakai gerakan massa lagi. Apakah itu contoh warga negara yang baik? Ujar Lambert.
Dua negara ini jadi jalur utama pembelian senjata buat KKB. Kapolda Papua, Irjen Pil Matius D. Fahiri, meminta aparat gabungan terutama Polri menjaga ketat jalur transportasi laut dan wilayah perbatasan. Menurut dia, hal itu untuk mengantisipasi upaya penyelundupan senjata api dan amunisi dari negara luar masuk di wilayah Papua. Irjen Fahiri mengungkapkan PNG dan Filipina menjadi target utama para pelaku untuk melakukan transaksi jual beli senjata api. Jalur laut yang sangat rentan karena masuk dari Filipina termasuk wilayah perbatasan, dan ini menjadi atensi untuk pengawasan, kata Irjen Fahiri. Kapolda menyebutkan 5 kabupaten menjadi pintu masuk penyelundupan senjata api beserta amunisi. Kota Jayapura, Kirom Nabire, Bovendigul, dan Pegunungan Bintang menjadi jalur transaksi senjata api. Terangnya, di samping itu Kapolda juga telah memerintahkan Satgas Damai Kartens beserta Polres jajaran mengusut kasus penyelundupan senjata api. Saya sudah minta Satgas Damai Kartens dan Polresta membuka jaringan senjata api di wilayah selatan termasuk wilayah perbatasan Jayapura dan Pegunungan Bintang, tegasnya. Sebelumnya, aparat kepolisian Resort Bovendigul berhasil menggagalkan penyelundupan 4 senjata api beserta